Perkenalkan, kami dari kelompok Overcookbot. Saya Kristab Dewiguna, NIM 135020058. Saya Yakobus Ranto Prasetyo, NIM 135200104. Saya Hilda Karisa Widelia, NIM 135200164. Dalam rangka tugas besar 1, strategi algoritma semester 2 ini, kami akan membuat algoritma greedy untuk permainan Intellect Challenge 2021 Overdrive. Kita berada pada file bot.java, yaitu di mana kita akan memodifikasi algoritma untuk membuat algoritma sebagai algoritma greedy. Di sini kami memiliki class bot, yaitu memiliki atribut-atribut seperti ini dengan komen-komen yang telah diimport dan didapatkan dari file comment. Lalu kami juga memiliki bot dengan konstruktor random dan game state yang menerima game state dan membuat private random game state my car dan opponent car. Lalu kita memiliki komen utama, yaitu comment run yang akan dipanggil pada main.java untuk menerima sebuah komen yang akan dijalankan pada setiap ronde. Di dalam comment run ini, kita memiliki algoritma greedy, yaitu pertama, jika kita memiliki damage pada bot yang lebih besar sama dengan 2, maka kita akan langsung membetulkan damage tersebut, sehingga menjadi 0 ataupun berkurang 2. Lalu, ketika bot hanya diam saja, kita akan return accelerate untuk memberikan kecepatan pada bot agar bisa berjalan. Lalu kita memiliki algoritma bahwa ketika enemy ataupun bot musuh blocking ataupun berada di depan kita persis, maka kita akan menggunakan power up wizard jika kecepatan kita lebih dari kecepatan musuh. Dan kita akan menggunakan fungsi try to overtake untuk melewati musuh. Lalu akan ada logic untuk menghindari obstacle, yaitu checkpoint clearance yang akan dijelaskan nanti. Dan jika state dari bot player tidak terkena EMP, maka kita akan menggunakan find clear lane, yaitu algoritma greedy untuk mencari lane atau jalur atau mereturn comment di mana comment tersebut adalah comment optimum untuk mencapai lane di mana kosong ataupun paling sedikit obstacle. Lalu ada state, yaitu hit EMP. Ketika kita terkena oleh EMP dari musuh, maka kita akan mencoba untuk memblok dari jalan dari musuh. Lalu kita memiliki algoritma bahwa ketika kita memiliki power up boost dan damage-nya adalah 0, dan boost kita belum menggunakan boost, maka kita akan menggunakan boost command. Lalu ada algoritma bahwa ketika kita tidak memiliki semua power up dan kalau musuh dekat dengan player, kita akan menggunakan find power ups untuk mencari jalur terbaik untuk mencapai power up terdekat. Lalu kita memiliki algoritma yang untuk agresif, yaitu dikategorikan berdasarkan posisi player dan musuh. Ketika kita tidak berada di depan musuh atau berada di belakang musuh, maka kita akan mengecek menggunakan apakah kita memiliki EMP. Jika kita memiliki EMP, maka kita akan menembak, dan jika kita memiliki tweet, maka kita akan menembak tweet, meletakkan Cybertruck dengan menggunakan fungsi use tweet. Jika tidak, maka kita akan accelerate. Lalu jika kita di depan, kita akan menggunakan agresif dengan menggunakan power up oil untuk meletakkan oil di tempat kita berada, ataupun tweet, yaitu meletakkan Cybertruck di mana tempat sesuai dengan fungsi use tweet. Selain itu adalah accelerate. Lalu ada find power ups yang akan dijelaskan oleh Hilda. Selanjutnya ada command find power ups. Nah, di sini tuh find power ups tuh digunakan untuk kayak namanya itu untuk nyari power ups.
Nah, yang pertama itu dia ngecek dulu kalau misalnya dia ada di lane 1 atau 4, itu berarti dia bakal ngeceknya di lane yang misalnya kan kalau di lane 1 berarti dia di paling atas. Nah, berarti dia ngecek di lane yang paling atas itu sama di lane kanannya, karena kalau di lane kirinya kan pasti nggak ada. Gitu juga kalau dia ada di lane 4. Jadi kalau misalnya dia di lane 4, ya udah jadi dia ngeceknya di lane kiri sama di lane yang lane 4-nya. Tapi sisanya dia bakal ngecek lane kiri, tengah sama kanannya. Nah, kalau misalnya dia udah dapet si itunya dapet lane kiri, tengah sama kanannya, baru dia ngecek di masing-masing lane-nya itu untuk nyari power up terdekat. Jadi indeks power up terdekat gitu. Yang ini yang pertama itu dia ngecek si left lane-nya, lane kiri. Terus dia melakukan iterasi untuk di se-array lane-nya. Terus habis itu dia bakal ngecek kalau misalnya ada power up-nya, maka dia bakal masukin indeksnya ke lane power ups. Yang gitu juga yang di sini, yang ini tuh yang buat lane yang sama, yang satu lagi itu buat lane di kanannya. Nah, terus habis itu kalau misalnya udah dapet power ups-nya, dia bakal nge-sort dari indeks terkecil ke paling besar. Terus kalau misalnya di lane power ups-nya itu size-nya lebih dari 0 atau bukan 0 ya, berarti lebih dari 0, berarti dia bakal coba untuk dapetin si power up itu. Nah, kalau misalnya si closest power ups-nya itu ada di kiri, itu dia bakal ngecek kalau misalnya dengan dia belok ke kiri itu dia bakal dapet power up-nya, maka dia bakal belok ke kiri. Tapi kalau misalnya enggak ya, berarti dia bakal tetap stay di lane itu. Terus yang ini tuh kalau misalnya ternyata si closest power ups-nya ada di lane yang sama, ya udah berarti dia bakal nambahin kecepatan. Kalau misalnya closest power ups-nya ada di sebelah kanan, dan dia bakal ngecek lagi kalau misalnya dengan dia belok ke kanan itu dia bisa dapetin power up-nya, maka dia bakal belok ke kanan gitu. Terus kalau misalnya enggak ya berarti dia lanjut aja ke accelerate gitu, nambah speednya. Terus selanjutnya ini bakal ada command find clear lane yang dijelasin sama Yakobus. Ya, oke. Di sini ada fungsi find clear lane. Jadi ini semua inisialisasi variabelnya aja. Nah, di sini sama kayak find power up tadi, kita ngecek kalau misalnya di lane 1 berarti lane atas, kita cuma ngambil jalur yang sama kita sama yang kanannya kita. Nah, di sini kita ngambil dua, yang satu itu yang dari get info lane base, satu lagi get ct in lane base, nanti akan ngejelasin dua-duanya nanti. Ini sama untuk lane 4 kita ngambilnya jalur kiri sama jalur kita, sedangkan kalau misalnya nggak keduanya itu kita ngambil 3 jalur. Nah, terus ini kalau misalnya kita di jalur pertama, terus karena kita di jalur pertama berarti cara untuk kita untuk menghindari obstacle itu cuma bisa ke kanan. Nah, kita cek di kanannya ada obstacle apa. Kalau misalnya di kanannya ada obstacle, terus kita punya power up blizzard, maka kita pakai si power up ya. Tapi kalau misalnya ternyata kita nggak punya, kita cek nih di kanan ini dia tuh obstacle-nya apa. Kalau misalnya ternyata bukan tembok, kalau ini kita cek yang lane kita ini kalau misalnya ternyata tembok, maka kita paksa dia belok ke kanan karena lebih efisien untuk nabrak mat atau oil daripada nabrak tembok. Kalau enggak kita accelerate. Nah, ini yang untuk lane 4 sama cara kerjanya. Kita cek lane kirinya, terus kalau misalnya kita punya lizard, kita loncatin aja. Tapi kalau misalnya ternyata nggak punya, kita cek tembok lagi sama kayak yang atas. Nah, untuk lane yang 2 sama 3, kita iterasi setiap array list yang kita dapat. Jadi left lane, right lane, sama same lane. Nah, ini kita bakal ngecek kalau misalnya si lane-nya itu nggak clear, berarti berarti ada obstacle di jalur itu kan. Ini makanya kita set flag ke true, terus kita cari indeks yang di mana si obstacle itu. Terus habis itu kita break. Tapi kalau misalnya ternyata nggak ada obstacle-nya, berarti ini flagnya kita set ke false. Ini sama untuk yang right lane dan same lane itu cara kerjanya sama. Nah, ini fungsi yang buat ngecek daerah, fungsi yang buat ngecek hasil yang kita udah dapat. Kalau misalnya di jalur kiri
sama jalur kanan itu ada obstacle, tapi si yang di jalur tengah, yang jalur kita sekarang itu obstacle-nya lebih jauh daripada yang kiri sama kanan, maka kita coba accelerate. Tapi kalau ternyata nggak nyampe nih, kita keburu nabrak di current speed, di speed yang kita sekarang, maka kita coba cek dulu kalau misalnya speed kita turun 1, bakal nabrak nggak? Kalau misalnya ternyata nggak nabrak, bakal decelerate, memperlambat. Terus kalau misalnya di lane kiri kita ternyata di lane kiri kita ada obstacle, tapi di lane kanan kita itu bersih gitu, kosong. Kalau misalnya di lane kiri kita nggak ada obstacle, tapi di lane kanan kita ada obstacle, berarti kita belok kiri. Sedangkan sebaliknya kalau misalnya di lane kanan kita itu kosong, tapi di lane kiri kita ada obstacle, kita belok kanan. Terus ini kalau misalnya di kiri dan kanannya itu nggak ada obstacle, tapi di depan kita ada obstacle di jalur yang sama. Nah ini pakai fungsi random buat tentuin mau ke kiri mau ke kanan. Jadi itu RNG. Terus ini kalau misalnya obstacle yang di kiri itu lebih dekat daripada yang di kanan, berarti kita punya kesempatan yang lebih untuk bisa belok ke kanan dulu. Jadi ini makanya belok ke kanan. Tapi kalau misalnya ternyata di kanannya itu tembok, kita belok ke kiri karena lebih efisien kayak yang tadi. Ini juga sama, cuman ini sebaliknya. Kalau misalnya yang kiri lebih jauh daripada yang kanan, kita bakal belok ke kiri. Gitu. Terus ini yang terakhir, kalau misalnya indeksnya sama, jadi misalnya obstacle itu punya indeks yang sama, kita coba untuk lizard, pakai lizard kalau misalnya kita punya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya, kita cek dulu apakah yang di tembok di jalur yang kita itu tembok. Kalau misalnya bukan, kita terobos saja. Tapi kalau misalnya yang jalan kita itu tembok, kita cek kiri sama kanan kita. Jadi kita pilih jalur yang nggak punya tembok. Oke, untuk fungsi selanjutnya boleh dijelaskan oleh Hilda. Oke, selanjutnya ini ada fungsi has power up. Ini fungsinya simple, dia ngecek power up to check-nya. Jadi misalnya di sini dimasukinnya lizard ya, berarti dia ngecek apakah si player tuh punya power up lizard. Terus selanjutnya ada fungsi has all power ups. Ini buat ngecek apakah player tuh punya semua power up. Terus kalau yang selanjutnya lagi ini ada is enemy far. Ini tuh dia bakal ngecek apakah maksudnya mobil player sama mobil musuhnya tuh ada perbedaannya tuh lebih dari 20. Jadi kalau misalnya bedanya indeksnya lebih dari 20 itu dia bakal nge-return true. Terus kalau yang selanjutnya lagi ini fungsi is enemy blocking. Nah ini tuh dia bakal return true kalau posisi musuhnya tuh benar-benar tepat di depannya gitu. Terus yang ini itu ada is player in front, itu dia buat ngecek apakah si playernya tuh lagi ada di depan musuhnya. Terus selanjutnya bakal dijelasin sama selanjutnya. Bos. Oke. Jadi untuk yang cek lane clearance ini, fungsinya dia bakal ngecek kalau misalnya ini kan ada which lane, kalau misalnya lane. Jadi ini kita aturannya which lane 0 itu lane kiri, which lane 1 itu lane sekarang, dan which lane 2 itu lane kanan. Kalau misalnya which lane-nya 0, berarti cek yang kiri, kita ambil data dari lane yang kiri, pakai dua fungsi yang ini yang nanti akan dijelaskan. Kalau misalnya dia ada obstacle atau apapun, dia return true. Tapi kalau nggak ada itu false. Ini sama untuk yang same lane sama yang right lane itu sama cara kerjanya. Terus ada fungsi try to overtake. Fungsi try to overtake ini bakal mencoba untuk kalau misalnya ada musuh di depan kita tuh kita coba buat salib. Ini bakal nyoba buat salib. Tapi jadi kalau misalnya di lane 1 itu berarti cuma bisa ke kanan kan buat nyalip. Berarti kita cek dulu clearance di lane kanan. Kalau misalnya aman, boleh belok ke kanan. Ini yang sama untuk lane 4, cuma bisa ke kiri, berarti kita cek dulu clearance ke kiri, baru boleh. Ini untuk lane 2 sama 3, kita cek dulu, ini prioritasnya ke kiri dulu. Kalau misalnya ke kiri nggak bisa, berarti ke kanan. Tapi kalau misalnya ke kanan juga nggak bisa, ya udah kita stay di lane kita aja. Terus habis itu ada try to block. Try to block ini mencoba untuk merestrict pergerakan musuh. Jadi kalau misalnya ini tuh tadi dipakai buat EMP ya. Kalau misalnya kita kena EMP, kita bakal coba cari posisi musuh ada di mana, terus kita coba blokir jalur mereka.
Jadi misalnya kita ada di jalur 1 atau 4, terus kalau misalnya letak musuhnya sama lane-nya sama kita tahan di lane kita. Tapi kalau misalnya musuhnya ada di lane 2, terus kita di lane 1, berarti kita belok kanan. Tapi tentu harus dicek dulu clear atau enggak. Sama ini untuk kalau misalnya kita di lane 4 tapi musuh di lane 3, berarti kita belok kiri. Nah, tapi kalau misalnya musuh itu beda lane sama kita 2, misalnya kita di lane 1, musuh di lane 3, maka nggak bisa. Ini fungsi akan balik ke return accelerate. Terus abis itu use tweet. Use tweet itu dia bakal nge-return fungsi tweet buat naro Cybertruck. Kita algoritmanya itu naro Cybertrucknya sesuai dengan lane musuh. Terus si bloknya itu kita cari blok posisi dia sekarang tambah speednya sekarang ditambah 2. Ini sebagai kayak overhead gitu. Terus yang terakhir nih use oil. Use oil ini cuma buat naro kalau misalnya si posisi player musuh sama dengan posisi kita, maka kita taruh oilnya. Kalau nggak accelerate. Selanjutnya dilanjutkan oleh Chris. Ya, selanjutnya adalah fungsi check EMP uses yang menerima my car, opponent car, dan return boolean. Basically, fungsi ini dipakai buat ngecek apakah EMP ini itu efektif untuk digunakan, karena EMP yang efektif yaitu digunakan ketika enemy berada di kanan atau kiri, dan kalau misalnya kita berada di 1 dan enemy berada di 4, maka EMP itu nggak bakal efektif karena EMP hanya bisa menembak di lane yang sama ataupun lane yang kanan atau yang kiri. Jika lane yang kanan atau yang kiri, maka true, selain itu adalah false. Yaitu selanjutnya adalah speed below. Basically ini sesama kayak yang ada di game rules. Yang 15 itu adalah maksimum speed, yang 9 itu adalah speed state 3. Nah, kalau misalnya current speed-nya 15, lalu yang di return adalah speed yang di bawah persis maksimum speed, yaitu speed state 3, 9. Dan seterusnya, current speed sama dengan 9, yang di return adalah speed state 2, speed state 3. Maaf, yang tadi adalah 9 itu adalah maksimum speed. Yang 8 adalah speed state 3. Kalau current speed adalah 8, maka nge-return speed state 2, yaitu 6. Selanjutnya 5 dan sampai speed initial speed yaitu 5, speed state 1, 3, minimum speed 0. Lalu adalah fungsi check Cybertruck yang mendapatkan parameter blocks dan return boolean. Basically ini adalah fungsi yang untuk menerima yang digunakan untuk get city atau get Cybertruck in lane base, yaitu ketika kita menggunakan ini kita akan menerima blok-blok yang ada di depan ataupun di lane yang di-specify di pitch lane. Kalau kita akan return true jika salah satu blok adalah true dan memberikan false jika tidak ada blok yang true. Apakah blok yang true itu? Blok yang true adalah blok yang contain Cybertruck. Bisa dilihat di sini, get city in lane base, bahwa boolean var akan desain oleh lane list, yaitu yang mendapatkan is occupied by Cybertruck, atau sebuah boolean yang menunjukkan bahwa apakah blok tersebut contain Cybertruck atau memiliki Cybertruck atau tidak. Dan true jika adalah blok tersebut memiliki Cybertruck. Maka if var, sehingga blok akan ditambah true. Kalau tidak, maka adalah false, bahwa blok tersebut tidak ada Cybertruck. Lalu di return. Dan ini adalah pitch lane sama dengan 0 dan sebagainya untuk mendapatkan lane tersebut sesuai dengan pitch lane, di mana sama dengan 0 adalah left lane, sama dengan 1 adalah current lane, dan seterusnya. Lalu selanjutnya adalah get info lane base, sama seperti get city lane base, bedanya adalah di mana ia hanya menambah train saja dengan berjumlah 20 blok ke depan.
Demikian penjelasan algoritma dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk demo algoritma kami dengan menandingkan bot kami dengan bot tester. Jadi sekarang kita akan memulai demo dengan tester bot. Jadi yang di bawah itu yang buat kita, yang di atas itu buat testernya. Mungkin boleh di start. Oke. Bisa dilihat di sini yang di bawah itu udah nyampe di finish line, sedangkan yang di atas itu masih di lane-nya. Nah ini ya yang di bawah yang kita menang di lawan nama musuhnya. Oke. Sekarang kita ke bot selanjutnya. Ya, jadi sekarang kita akan lanjut ke lawan bot tester kedua. Masih sama kayak sebelumnya, yang di bawah itu yang kita, di atas yang botnya. Silahkan dimulai. Oke, jadi bisa dilihat yang untuk yang kedua ini juga yang buat kita yang menang. Itu bisa ada leading by berapa persennya. Kalau dilihat di statusnya itu distance left-nya kalau ada selisihnya itu kayak 300 sekian. 200 sekian, maaf. Mata saya buta. Sedikit intermezzo ya. Iya. Bisa dilihat itu beda distance-nya sekitar 290-an. Oke, lanjut ke bot ketiga. Oke, jadi sekarang itu sama bot yang ketiga, yang seperti biasa yang di bawah itu kita, yang di atas itu botnya. Boleh di start. Ya seperti yang bisa dilihat juga, yang di sini juga kita menang meskipun yang sekarang tuh perbedaan distance-nya nggak terlalu jauh. Nah, untuk informasi, jadi ketiga bot yang tadi kita tandingin itu sebenarnya bot yang dibuat sendiri, tapi kayak versi awal-awal pembuatan gitu. Jadi yang bot yang di bawah itu yang udah versi finalnya gitu. Oke, sekian demo dari kelompok Overcooked. Terima kasih sudah menonton.